Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Selasa 8 Februari 2022. Dan untuk memulai Philip Morning Webinar, seperti biasa kita akan bahas rekapan penutupan perdagangan indeks harga saham gabungan, yang mana IHSG pada perdagangan kemarin ditutup menguat signifikan 1,09% menyusul rilis data GDP kuartal 4 secara tahunan yang di atas ekspektasi sebesar 5, sekian persen. Hal itu membuat full year atau tahun penuh dalam tahun 2021 GDP kita berada di kisaran kurang lebih 3,5 sekian. Hal itu sepertinya sedikit di bawah ekspektasi Kementerian Keuangan yang mana sebelumnya Menteri Keuangan mengekspektasikan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4% kurang lebih. Namun adanya perbaikan di kuartal 4 dan juga pembukaan kegiatan sosial yang terjadi di kuartal 4 atau di akhir tahun kemarin memang sedikit mendongkrak ekonomi secara kuartalan. Di samping itu, indeks regional Asia kompak atau bergerak mayoritas turun meskipun data pasar tenaga kerja non-farm payroll secara tak terduga keluar lebih baik dari estimasi pasar. Nikkei menjadi salah satu yang melemah sebesar 0,70%, sedangkan Straits Times dan juga Hang Seng mampu menguat 1,05 dan juga 0,03%. Di Eropa, FTSE dan juga DAX kompak menguat 0,76 dan 0,71% setelah adanya pernyataan dari Bank Sentral Eropa yang sepertinya akan lebih agresif untuk memerangi inflasi yang sudah tinggi yang terjadi di benua Eropa tersebut. ECB atau Europe Central Bank memperkirakan adanya kenaikan suku bunga di kuartal 4 2022. Selain itu juga tensi antara Rusia dan Ukraina juga masih dijadikan acuan dan juga masih menjadi polemik yang masih mengkhawatirkan untuk pasar aset berisiko seperti saham. Sementara untuk penutupan perdagangan Wall Street, S&P dan juga Nasdaq melemah 0,37 dan 0,58%, sedangkan Dow Jones bergerak flat di tengah rilis laporan keuangan kuartal 4 2021 dari sejumlah perusahaan raksasa di bidang teknologi yang hasilnya seperti mix ya bisa dikatakan karena rilis ada yang cukup baik tapi ada yang di bawah ekspektasi. Sementara itu juga sentimen dari pergerakan Wall Street juga diwarnai dengan tekanan antisipasi investor atas rilis data inflasi atau Consumer Price Index sebagai acuan penentuan inflasi untuk Amerika Serikat di minggu ini yang diprediksi akan memperlihatkan laju inflasi mencapai 7,3% di bulan Januari atau tercepat sejak 1982. Hal itu juga yang membuat harga emas menguat 0,77%, terpantau emas spot berada di kisaran 1.822 US dollar per troy ounce. Menyusul adanya kekhawatiran inflasi sehingga safe haven atau aset lindung nilai lebih dicari oleh investor. Sementara untuk harga minyak mentah dunia WTI kompak atau bisa bergerak menguat tipis 0,03, sedangkan Brent melemah 0,62. Selain itu, batu bara masih terpantau menguat di kisaran 200 US dollar per metric ton atau bergerak menguat 4,55%. Sementara untuk komoditas unggulan Indonesia lainnya seperti CPO melemah 2,17%. Untuk hari ini IHSG kami proyeksikan memiliki potensi bullish dengan rentang support dan resisten di kisaran 6768 dan 6824. Dari berita korporasi, kami merekap diantaranya SIDO atau PT Industri Jamu dan Farmasi. SIDO muncul TBK yang mencatatkan net income tumbuh 34,99 atau 35% sepanjang tahun 2021 atau senilai 1,26 triliun rupiah. SIDO saat ini diperdagangkan di PE sebesar 22 kali dengan PBV sebesar 8 kali. Cukup di atas rata-rata dari industri
dan bisa kita perhatikan untuk kinerjanya tersebut. Selanjutnya, SMDR atau PT Samudra Indonesia Tbk. SMDR menargetkan revenue senilai 700 juta US dollar di tahun ini. Sedangkan yang terakhir ada MDK atau PT Merdeka Copper Gold Tbk yang akan menyalurkan pinjaman senilai 60 juta US dollar kepada anak usahanya, yaitu PT Merdeka Singhan Indonesia atau MTI. Dari rekomendasi Philips Sekuritas pagi hari ini, kami merekomendasikan diantaranya Alkindo Naratama Tbk atau ALDO, yang saat ini bergerak rebound di area EMA 34, dan juga saat ini ALDO juga, atau di perdagangan kemarin, ALDO membentuk satu pola bullish engulfing dengan stokastik, oscillator maupun RSI yang sudah confirm adanya golden cross di area oversold. Trade buy kami sarankan di 1245, sedangkan target price pertama di 1345 dan target price kedua di 1395. Stop loss kami bisa sarankan di 1145, dan kalau ada penembusan di bawah level tersebut, ALDO sebaiknya langsung dijauhkan. Lanjut, ada BBSI atau Bank Bisnis Internasional Tbk. BBSI juga terpantau sedikit tertahan di kisaran area EMA 21-nya, dengan area stokastik oscillator yang bergerak golden cross di area neutral, dan BBSI kemarin juga sempat membuat ekor panjang di bawah yang menandakan satu candle hammer, dan juga adanya satu tarikan penutupan harga yang ditarik ke atas area EMA 21. Untuk BBSI kami sarankan trade buy di 5250 dan target price pertama di 5.700, sedangkan target price kedua di 5.900. Stop loss kami sarankan di 4.825 atau level terendah yang dicapai BBSI pada perdagangan kemarin. Adapun pencapaian di area support yang kita tetapkan atau di area stop loss bisa digunakan sebagai area batasan risiko. Lanjut, yang terakhir ada Emyor atau Mayora Indah Tbk. Emyor dari jangka menengah, kalau kita bisa zoom out, ini sebenarnya Emyor sudah berada di area support. Dalam candle weekly juga mendekati area support, sehingga Emyor ada satu pembatasan ya, adanya satu batasan pergerakan, di mana 4 hari ataupun 5 hari Emyor bergerak konsolidasi cenderung dengan stokastik oscillator yang juga sudah bergerak golden cross di area oversold. Emyor kami sarankan bisa diperhatikan untuk spekulatif buy, trade buy di area 1895 dan target price pertama di 1935, sedangkan target price kedua di 1955. Stop loss kami sarankan di 1855. Kita akan masuk langsung ke sesi tanya-jawab. Dipersilakan untuk menggunakan kolom Q&A, dan kita akan berikan waktu 1 menit untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan. Kita akan kembali 1 menit lagi. Terima kasih. Oke, sepertinya sudah banyak pertanyaan yang muncul. Kita bisa langsung ke sesi Q&A. Untuk
pertanyaan pertama kita bisa mulai dari BBRI, teknikal bagaimana, dan target kenaikan terdekat di angka berapa. Kita coba bahas BBRI, yang mana kemarin menjadi satu pendorong ya untuk penguatan IHSG. Seperti yang kita ketahui, sektor perbankan adalah salah satu motor penggerak perekonomian, sehingga sektor yang belum naik, kami rasa BBRI adalah salah satu yang lagging sebelum akhirnya dia menguat kemarin. Di antara perbankan lainnya, seperti yang kita ketahui, BBNI dan juga BBCA sudah breakout, dia punya area trend line, tapi BBRI masih di area trend line atau masih di area channel bearish-nya. Namun adanya penguatan kali ini, kami rasa BBRI sudah mulai coba breakout area trend line atas atau trend bearish-nya, dan BBRI ke depan sebenarnya bisa diperhatikan, cukup menarik untuk diperhatikan, namun untuk saat ini atau di perdagangan hari ini kita coba diperhatikan dulu aja karena penguatan yang sudah sangat besar ya. Kalau BBRI mungkin penguatan 4% itu udah bisa dibilang sangat besar ya. Untuk perdagangan hari ini baiknya diperhatikan dulu aja. Khawatirnya BBRI ada satu koreksi sementara, dan area koreksi yang bisa kita maklumi sebagai koreksi wajar itu ada di kisaran antara 4.200-an ya, tepat di kisaran 0,5 Fibonacci retracement. Kalau saya pribadi lebih coba tunggu dulu aja di 4.200. Kalaupun memang dia punya area support atau resisten, bekas resisten kemarin itu ada di kisaran 4.240. Jadi mungkin bisa ditentukan aja 4.240 itu support klasik, sedangkan kalau 4.200 itu adalah support dynamic yang ditentukan dari Fibonacci retracement. Seperti itu. Itu bisa kita perhatikan dulu. Selama BBRI masih bergerak di atas area tersebut, koreksinya masih bisa dikatakan wajar. Kecuali nanti dia turun lagi, tembus lagi di bawah area trendline atasnya ya, yang saat ini sudah ditembus sebelumnya. Jadi kalau dia masuk lagi ke channelnya, takutnya nanti ini cuma false break aja dan BBRI lanjut ke apa namanya, lanjut ke tren atau channel bearish-nya kembali seperti itu. Jadi perlu diwaspadai adanya penembusan kisaran, mungkin di sini kalau Fibonacci retracement hanya menggambarkan kisaran 4.160 ya. Tapi untuk memastikan saja apakah BBRI ini benar-benar masuk ke channel bearish-nya kembali, kami rasa area support terjauhnya itu dari kisaran 4.090-an. Itu udah pasti si BBRI masuk ke channel bearish-nya lagi. Itu udah kita waspadai untuk dijauhkan aja. Kayak gitu. Target kenaikan, sorry. Tadi target kenaikan terdekat di angka berapa? Sebenarnya target kenaikan itu kita bisa tarik ya, karena di sini kita berbicara mungkin tren jangka menengah ya, karena BBRI juga udah cukup panjang juga sebenarnya koreksinya dia, tapi memang dia ada dua area resisten, yang mana resisten pertama itu 4.360 kemarin udah tembus, jadi dari dynamic resisten dari Fibonacci retracement, tentu kita bisa gunakan lagi area resisten klasik 4460. Ini yang terdekat, tentu seperti itu. Untuk targetnya memang kita bisa gunakan atau kita bisa gunakan acuan 4460 sebagai target price selanjutnya. Tapi kalau untuk melihat pergerakan saat ini memang baiknya tunggu aja kalau yang belum masuk. Kalau yang sudah masuk memang bisa disarankan untuk spekulatif juga, nunggu di 4460. Selanjutnya ada Waskita ya, Waskita sama Kras. Nanti coba kita bahas dulu WSKT. WSKT untuk support dan resistennya ya. Untuk support resisten Waskita Karya, dia ada area resisten. Kita bisa lihat di sini, dia ada satu resisten kurang lebih di kisaran 675-an ya. Itu adalah resisten terdekatnya, sedangkan untuk supportnya tentu dia ada di kisaran 550. Itu dua area support dan resisten. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini,
memang swing high dan swing low-nya ini udah penuh ya, maksudnya terpenuhi ya dari WSKT. WSKT juga udah naik nih sampai ke uji area resistennya. Jadi memang ke depan kami rasa baiknya WSKT bisa lakukan jual aja ya langsung ya kalau sudah punya WSKT sebelumnya. Karena takutnya nanti resiko adanya penurunan atau koreksi ini masih terbuka lebar kami rasa. Seperti itu. Tadi satu lagi ada keras ya. Keras atau Krakatau Steel TBK. Dari keras, kalau saya gunakan EMA 13 dan 24, ternyata keras ini ada satu historical di mana dia ketahan di kisaran EMA 24. Jadi adanya pencapaian EMA 24 dan dengan stokastik RSI yang sudah bergerak di area overbought, kami rasa baiknya dan bijaknya langsung gunakan strategi jual atau sell on strength untuk perdagangan hari ini. Keras potensi memang ada koreksi seperti itu. Secara historical kita bisa bicara tentang historical. Selain itu juga keras hampir nggak sampai dia sentuh area bekas support atau yang menjadi resisten. Ini adalah support dia sebelumnya. Ditembus, kemudian bisa jadi resisten. Nah, dia hampir mendekati 390, tapi mungkin dia cuma capai 382 aja. Jadi, bisa kita tunggu juga sebenarnya 390 untuk dicapai dulu keras sebelum dia akhirnya koreksi. Seperti itu. Lanjut, bagaimana GGRM sama BBHI? Untuk GGRM ya, atau gudang garam, dia retest lagi area support dia. Support dia dari kisaran 30.475, kemarin itu sedikit memberikan tekanan atau tahanan ya untuk pergerakan harganya. Di sini, kelihatan di sini ada konsolidasi atau fase sideways dengan pengakhiran GGRM yang menguat 1,14%. Sebenarnya GGRM ini kalau kita lihat atau kita gunakan Fibonacci retracement, potensi penguatan dia itu ada di kisaran, kalau saya gunakan Fibonacci retracement tentunya tidak lepas dari 0,618 atau golden ratio dari Fibonacci retracement itu sendiri. Jadi ada di kisaran 31.600. Kami rasa GGRM punya potensi untuk bergerak menguat ke area tersebut sebelum akhirnya melanjutkan fase bearish-nya. Karena di sini ada pengujian, di sini ada ujian pertama ya untuk area support-nya, tapi memang ini sepertinya cukup efektif untuk menahan area 30.475 ini seperti area psikologis yang sebelum GGRM ini tembus, dia bakal coba untuk tertahan dulu atau menahan dulu, uji area support-nya terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi untuk GGRM bisa dimanfaatkan trading jangka pendek dengan memanfaatkan 31.600 sebagai target price selanjutnya. Selanjutnya ada BBHI atau Alobank Indonesia. BBHI setelah memang cenderung memang koreksi ya. Dia masih sebenarnya masih ketahan di support dia itu memang ada di kisaran 5.250-an ya. Itu area supportnya. Tapi nyatanya juga BBHI nggak bisa di atas area EMA 90 lagi gitu setelah dia tembus area tersebut. Jadi sebenarnya dengan indikasi dan signal-signal ini kita patut waspada. BBHI ini nggak lagi bergerak di atas tren exponential moving average baik itu jangka pendek dan juga menengah, tapi sebaliknya dia tertahan di bawahnya. Jadi memang seperti itu. Baiknya diwaspadai dulu aja. BBHI kita tidak sarankan dulu untuk masuk. Seperti itu. Lanjut ada Pegas. Tolong analisanya seperti apa. Pegas kemarin juga menguat ya. Udah beberapa waktu ini juga dia udah menguat. Untuk Pegas sendiri, kita nggak bisa lihat di sini ada support di mana, kemudian area pemantulan dia di mana, karena kalau kita gunakan support sebelumnya, itu memang ada di kisaran antara 1280-an, ini cukup jauh. Bekas resisten sebelumnya ya, tapi udah ditembus.
Seperti itu, mungkin ini adalah satu reaksi dari penurunan yang sudah terjadi sebelumnya dan juga Pegas kita bisa fokuskan untuk jangka pendeknya. Pegas ini coba uji area EMA 90 dan saat ini juga udah ditembus. Pergerakan selanjutnya kami rasa dia punya resisten ini ada di kisaran ini ya. Ini terdekat. Ini swing terdekatnya dia. Resisten terdekat dia maksudnya. 1435. Kami rasa Pegas bisa coba uji dulu area 1435. Kalau memang dia masih sepertinya dia memang masih tertahan di atas EMA 90 dan kalau signal ini masih terus tertahan sebenarnya ini cukup baik untuk Pegas. Seperti itu. Lanjut ada LSIP sama SCMA ya. Kita lihat kemarin CPO juga stok dari Malaysia dikabarkan menipis dan juga di samping demand yang masih pulih ya, masih dalam koridor yang pulih gitu setelah adanya COVID-19. Jadi memang LSIP dengan CPO-nya dan juga dengan pergerakan komoditasnya LSIP menguat dan sudah break area resisten dia di kisaran 1270. Dia udah tembus area resistennya dan kami rasa memang ini signal yang baik ya, adanya penembusan area resisten dan dia udah keluar dari fase sideways-nya ya. Dia sideways itu di antara area support di kisaran 1150 ya. Kemarin kita lihat. Kami rasa LSIP menarik untuk diperhatikan selanjutnya, namun memang adanya penembusan area resisten tadi. Kalau yang belum masuk, baiknya kita manfaatkan pelemahan untuk masuk dan mendapatkan posisi yang lebih baik lagi. Kecuali kalau memang Bapak dan Ibu memiliki keputusan lain yang memang tidak ingin terlewatkan momennya, bisa digunakan langsung spekulatif buy atau langsung buy di pembukaan perdagangan hari ini untuk mendapatkan LSIP secepatnya. Namun kita lihat ini secara keseluruhan memang baik. Trennya sangat baik. Lanjut ada SCMA ya, atau Surya Citra Media Tbk. SCMA sayangnya kita bisa katakan dari channel ataupun dari exponential moving average 24 dan 13, kelihatan di sini SCMA masih cenderung bergerak di bawahnya, cenderung bergerak tidak bisa melampaui ya, sepertinya belum ada penembusan dua area dynamic resistance tersebut, jadi kita sarankan untuk berhati-hati ya untuk SCMA. Tren masih bearish, penahanan area EMA 24 dan 13 atau di antara dynamic resist di antara magnetic zone EMA 24 dan 13 kita khawatirkan adanya satu pemantulan atau penahanan area tersebut lagi. Seperti itu. Lanjut ada PALM dan juga AGRO. Sorry. PALM atau Provident Agro Tbk. Palm ini udah ada inverted hammer di sini ya. Sebenarnya inverted hammer ketika dia bullish itu belum bisa kita asumsikan sebagai signal yang lebih positif ke depan. Tapi kalau saya gunakan lagi EMA 13 dan 24, sebenarnya historicalnya dia itu ada satu penahanan sebenarnya di area 24 hari. Antara 13 dan 24 ya, kita ketahui magnetic zone. Dan PALM sebenarnya, kalaupun yang sudah punya, saya sarankan untuk coba dilepas dulu aja, cicil lepas, cicil jual. Selagi kita menunggu PALM ini juga ada satu pergerakan breakout di area EMA 24-nya, seperti itu. Kalau yang belum punya, jelas ini sebenarnya kita nggak langsung mutlak bisa menentukan ini jual atau tidak, karena kalaupun Bapak dan Ibu ingin beli saat ini, kita hanya bisa mengingatkan bahwa tingkat risikonya cukup tinggi. Kenapa? Karena historicalnya PALM tertahan di kisaran area EMA 13 dan 24, seperti itu. Namun, kalaupun ada penembusan dua area resisten tadi, kita bisa ubah asumsi kita bahwa PALM ini sudah breakout, dia punya tren
sebelumnya, seperti itu. Jadi memang tinggal disesuaikan tingkat resikonya. Kalau memang Bapak dan Ibu memiliki tingkat risiko dan spekulasi yang tinggi, PALM saya bisa sarankan untuk masuk dengan harapan adanya satu breakout area EMA 24, sedangkan tingkat yang lebih moderate atau tingkat risiko yang lebih rendah, kita sarankan untuk tidak masuk. Seperti itu. Tunggu konfirmasi yang lebih lanjut lagi. Selanjutnya, agro tadi ya, agro belum kita bahas. Agro atau AGRO saat ini dia udah lampaui area bekas support yang jadi resisten saat itu 1390 sudah dia lampaui, kemudian dynamic resistance selanjutnya tentu ada di EMA 24 ya. Itu adalah dynamic resistance selanjutnya yang akan dicoba oleh AGRO. Kalau dari resisten dia cukup jauh, klasik dia ada di kisaran 1600-an, itu cukup jauh. Tapi kalau misalkan dari Fibonacci retracement kita bisa coba hubungkan ya. Di sini memang ada area 1455 dekat di kisaran EMA 24 atau dynamic resistennya. Jadi bisa kita asumsikan dulu aja AGRO masih bisa di hold sampai 1455. Setelahnya kita bisa lepas, karena asumsinya AGRO karena memang bergerak di dalam trend bearish, takutnya EMA 24 menjadi satu area penahanan. Seperti itu. Kalau yang belum punya, jelas kita tidak sarankan untuk masuk. Lanjut, TAPG, bagaimana resisten di berapa? Resisten TAPG, dia sebenarnya resisten dia itu dia punya ada di kisaran 715 ya. Itu resisten dia. Tapi ada 2 kali atau 2 momen penembusan, tapi setelahnya memang closing price-nya dia tutup lagi di bawah resisten. Jadi kita bisa asumsikan bahwa resisten ini cukup kuat untuk menahan pergerakan TAPG, jadi bisa kita gunakan resisten tersebut. Untuk strateginya bagaimana? Jelas kita tidak sarankan untuk masuk lagi karena TAPG sudah cukup terlambat. Kalau yang sudah punya bisa dimanfaatkan untuk jual lagi di kisaran 715. Kalau yang belum punya, tunggu lagi nanti koreksi. Adanya signal yang lebih confirm lagi untuk TAPG, nanti kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya kalau memang ada signal yang lebih baik. Lanjut ada BBCA dan PTBA ya, bagaimana analisanya PTBA jika mau masuk. Kita bahas dulu BBCA. Kalau untuk BBCA, memang dia masih dalam tren yang positif, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, BBCA itu. BBCA itu memang selama masih bergerak di atas 7575 atau 7575, tren dia masih positif. Kayak gitu. Jadi, sebenarnya BBCA ini layak untuk dipegang jangka menengah ya, lebih panjang lagi. Jangka pendek tentu kurang begitu menarik karena memberikan imbal hasil yang nggak begitu juga menarik juga. Jadi baiknya memang ini untuk instrumen investasi BBCA. Seperti itu. Tadi lanjut ada PTBA ya, kalau mau masuk di harga berapa? PTBA kalau mau masuk di harga berapa? Sebenarnya PTBA ini kita manfaatkan dulu aja ya, pelemahan yang terjadi. Kalau kita gunakan swing low dan swing high-nya seperti ini, dia punya area Fibonacci retracement itu di 2.800 ya. Bisa dikatakan support terdekatnya seperti itu, 2.800. Kalau untuk strateginya PTBA bisa kita manfaatkan kalaupun ada koreksi untuk buy on weakness di harga berapapun, karena PTBA sampai saat ini dia sepertinya masih bergerak di dalam channel bullish-nya, masih cukup baik. Dan beberapa momen dia punya area penahanan di kisaran EMA 24, seperti itu. Cukup baik juga sebenarnya. Strateginya kurang lebih seperti itu untuk PTBA, kalau mau masuk. Manfaatkan koreksi untuk buy on weakness. Mohon analisanya untuk saham SMGR ya. Kalau tadi AGRO sepertinya sudah kita bahas dan semoga sudah menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu juga. Lanjut ada SMGR di sini. Kalau SMGR dia breakout area EMA 24.
Tapi kita bisa lihat di sini ada satu calon candle bearish ya di sini di pembukaan perdagangan pagi hari ini. Sebenarnya dia punya area resisten itu klasik ya. Resisten klasik itu dia terdekat ada di area ini. Area 7525, 7525. Ini adalah resisten klasik seperti itu. SMGR sebenarnya belum bisa kita katakan sebagai area ya, rebound ya atau pengakhiran dari fase bearish sebelumnya karena belum ada konfirmasi yang lebih lanjut kayak gitu. Jadi baiknya ditunggu aja dulu. Baiknya dimasukkan ke dalam watchlist sembari kita menunggu pergerakan yang lebih valid selanjutnya. Lanjut, untuk saat ini apakah PTRO layak untuk dibeli? PTRO layak untuk dibelikah atau tidak? Saya rasa resikonya lebih besar ya, Bapak dan Ibu. Karena takutnya dia gini, jadi PTRO itu masih confirm sepertinya masih bergerak di area bearish channel-nya. Kenapa? Karena dia masih ada satu area penahanan di kisaran EMA 90 hari, seperti yang digambarkan saat ini. Walaupun dari swing low-nya, swing low ini yang pertama, dan swing low kedua ini lebih baik sebenarnya. Tapi kita belum bisa asumsikan hal ini sebagai satu indikasi yang positif, seperti itu. Jadi, baiknya ditunggu dulu aja. PTRO, resiko, kalau saya pribadi melihat PTRO dengan pergerakan saat ini cukup beresiko. Seperti itu. Oke, baik kita lanjut untuk pertanyaan WG, Wijaya Karya Bangunan Gedung beli 1.400 apakah loss atau hold? Sedangkan UNFR ada di area 4760. WG baiknya di sell atau di hold? Sebentar. Mungkin ada satu typo ya. WG itu bukan di area 1.400-an dan nggak ada split juga sepertinya. Jadi mungkin yang dimaksud bukan WG. Kita bisa pindah ke pertanyaan selanjutnya, UNVR. UNVR di 4760 ya, UNVR 4760. Cukup jauh juga sebenarnya UNVR ini bisa dikatakan kalau boleh saya jujur memang masih akan melanjutkan fase bearish-nya. Karena support dia sebelumnya di 4050 udah ditembus, walaupun saat ini bergerak di atasnya 4060, tapi secara tren keseluruhan dia masih bergerak di fase bearish. Kayak gitu. Takutnya ini masih akan lanjut dan memang kalau untuk rekomendasi kalau misalkan di hold takutnya dia akan memberikan satu potensial loss yang lebih dalam lagi dan juga di satu sisi tingkat pengembalian atau imbal hasilnya dalam waktu ini akan lebih panjang lagi karena Unilever kalaupun kita bisa katakan apakah layak untuk diinvestasikan atau tidak ya fundamentalnya berbicara bahwa laporan keuangan sudah negatif atau pendapatan selalu turun dengan kinerja laba yang juga terus turun dalam
3 tahun lebih, kurang lebih kayaknya kemarin di tahun 2020 tuh 3 tahunan, jadi mungkin sekarang udah 4 tahun ya dia mengalami penurunan. Jadi fundamental berbicara juga hal yang sama. Jadi UNVR baiknya dijauhkan dulu aja. Untuk investasi dan juga trading, kalau untuk trading mungkin kita bisa manfaatkan jangka pendek atau area pemantulan untuk spekulatif buy dan juga untuk trading cepat. Tapi kalau untuk investasi kita bisa sarankan untuk pertimbangkan lagi karena kurang begitu menarik seperti itu. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, boleh bantu advice teknikal untuk BTPS-nya? Baik, untuk BTPS-nya kita bisa lihat, coba kalau kita hapus dulu semuanya, oke. Advice untuk BTPS, ini yang untuk udah punya atau belum ya? Kalau saya berikan 2 pandangan aja. Kalau yang belum punya, ini signal sebenarnya cukup bagus, signalnya cukup bagus. Dia ada penahanan area support di kisaran 3.300, ini cukup bagus juga, cukup baik sebenarnya, ada penahanan di area tersebut, dan dia ada penembusan area EMA 90. Tapi untuk strateginya, apakah layak untuk dibeli? Iya, tapi tunggu dulu koreksinya, seperti itu. Baiknya gitu ya, tunggu koreksi BTPS, bisa kita spekulatif buy lagi. Kayak gitu. Nah, area spekulatif buy-nya, kalau kita bisa manfaatkan atau gunakan di sini ya, kita asumsikan aja dulu. Asumsinya, hari ini BTPS mencapai area tertingginya dan membentuk satu pola swing. Kita bisa gunakan 3520 sebagai spekulatif buy kembali. Ada 2 area, 3570 sama 3520. Tinggal sesuaikan aja sama strategi Bapak dan Ibu, itu adalah area yang bisa diakumulasi kembali untuk masuk ke BTPS. Itu sisi yang kalau yang belum punya. Kalau yang sudah punya, kita bisa lihat di sini target harga BTPS sebenarnya. Kita gunakan Fibonacci retracement lagi ya. Nah, di sini ada satu area 0,618 Fibonacci retracement, sorry. Nah, di sini. 3690, 0,618. Ternyata dia ada potensi penahanan di area tersebut. Setelah adanya pencapaian area 0,618, dia ada satu calon candle bearish di perdagangan hari ini. Yang udah punya, baiknya langsung dilepas, karena sudah masuk TP1. Kurang lebih seperti itu, untuk advice teknikal dari BTPS. Lanjut, apakah UNTR saat ini bisa untuk dilakukan buy atau belum? Terima kasih. Kita coba bahas UNTR dulu ya. UNTR juga kemarin sempat masuk ke dalam area pengamatan. Sebenarnya setelah adanya adjustment ya di trend line, adjustment dia di 2 kalinya, sebenarnya UNTR saat ini sedang uji trend line dia. Dan dari dynamic support pun juga dia sepertinya uji area EMA 90. Stokastik ini yang lebih menarik lagi. Stokastik RSI menunjukkan satu signal yang positif. UNTR baiknya juga kita sarankan bisa langsung dieksekusi beli ya, bisa dipilih menjadi salah satu pilihan trading Bapak dan Ibu. Karena UNTR dari stokastik RSI, dari trendline, dari dynamic support saat ini sedang uji dan dia ada satu area pemantulan didukung oleh RSI tadi. Kami rasa UNTR punya potensi untuk menguat seperti itu. Bisa dikoleksi di perdagangan hari ini. UNTR kalau dari jangka pendek memang dia punya target harga di kisaran 23.250 atau 23.275 dengan area resisten klasik dia ada di kisaran 23.900-an seperti itu. Jadi tinggal pilih aja 2 area target price-nya, tapi kalau dengan tren seperti ini sih saya lebih menarik untuk tunggu di 23.900. Kayak gitu. Oke, seperti itu ya mungkin untuk saran dari UNTR. Lanjut ada INDI sama BGTG. INDI.
yang udah tekan MOU sama dua korporasi dari luar untuk mengembangkan environment battery electricity. Indi bagaimana pergerakannya? Setelah dia udah tutup gap, kayaknya dia mulai koreksi lagi dan kita bisa pantau dulu aja karena koreksinya kita bisa berikan waktu dulu ya Indi untuk masih terkoreksi, dan nanti kalau nanti ada pengakhiran dari fase koreksinya baru kita bisa masuk atau spekulatif buy. Kita bisa manfaatkan di sini sebenarnya area support dia cukup jauh ya, ada di kisaran 1825 sebenarnya, dan kalaupun Bapak dan Ibu yang masih sabar untuk menunggu, bisa juga kita sarankan untuk tunggu di 1825. Kayak gitu. Tepat mendekati area EMA 24 yang bisa kita gunakan sebagai area pemantulan ya. Kita bisa gunakan itu sebagai area asumsi untuk spekulatif buy. Yang kedua tadi ada BGTG. BGTG itu dia uji area resisten. Kelihatan sekali, Bapak dan Ibu pun juga sudah langsung menyadarinya pastinya. Area resisten sedang dia uji 266. Kalau dari tren seperti ini, kalau dia tutup di atas resisten dia, kalau dia tutup di atas resisten dia 266, BGTG ini masih punya potensi ya untuk melanjutkan penguatannya. Dua area resisten selanjutnya yang bisa kita perhatikan ada di kisaran 287, seperti itu, sampai 306 ya, berarti. 286 sampai 306, seperti itu. Kalau memang BGTG tertahan di kisaran area resisten dia, masih mampu bergerak di atasnya. Kayak gitu. Jadi, baiknya kita perhatikan dulu aja BGTG untuk strateginya, nggak bisa masuk dulu langsung, karena kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness kalau nanti ada koreksi, dan waspadai adanya penembusan area resisten sebagai area uji pertama kali ya, untuk resisten pertamanya. Selanjutnya, ARTO sama BRPT. Kalau dari Arto kelihatannya ada satu penahanan area exponential moving average 24, jadi kita sarankan untuk tidak masuk lagi, karena takutnya di sini ada penahanan area EMA 24 ini akan menjadi satu signal awal bahwa Arto masuk ke fase bearish-nya. Channeling bearish. Yang selanjutnya kita bisa gunakan strategi untuk dijauhkan dulu aja. Kalau yang sudah punya memang baiknya dilepas. Kayak gitu. Arto belum bisa kita sarankan ya, atau saran kita masukkan ke dalam watchlist perdagangan. Belum bisa dieksekusi untuk beli ataupun jual, atau beli. Kalau jual mungkin bisa. Lanjut ada BRPT ya. Kalau BRPT dia udah tembus area EMA 90, penembusan ini sebagai signal yang cukup baik, signal awal yang baik. Jadi untuk ke depan kami rasa baiknya BRPT coba diperhatikan dulu aja, belum bisa kita sarankan untuk masuk hari ini, karena baiknya ditunggu adanya koreksi, seperti itu. Setelah adanya penembusan area EMA 90, BRPT punya area resisten di kisaran 960 dan 995. Seperti itu. Baiknya untuk saat ini bisa diperhatikan dulu aja. Lanjut, saham apakah masih oke kalau masuk atau buy BNBA saat ini? Masih oke atau enggak nih BNBA? Kayaknya sih, ya, sorry, kita bisa mulai lagi tadi BNBA. Kalau untuk BNBA sebenarnya masih oke untuk masuk atau enggak? Saya rasa udah enggak. Kenapa? Karena kita bisa berpatokan kepada historical pergerakannya. Dia ada penahanan di kisaran EMA 24, di mana saat ini pun juga dia tembus area EMA 24-nya. Stokastik udah bergerak di area overbought. Dan kalaupun ada confirm lagi, di sini ada shooting star. Ini lebih confirm lagi, ada keberlanjutan dari fase bearish-nya.
BNBA udah boleh bisa masuk atau enggak, saya tidak sarankan untuk masuk. Resikonya cukup tinggi. Selamat pagi, bagaimana analisa BMRI? Baik, untuk BMRI-nya, kita bisa analisa BMRI ya, untuk teknikal. Dia punya potensi untuk melanjutkan fase bullish-nya sebenarnya. Dia punya area resisten yang mana dia ketahan juga di atasnya di kisaran 7.500 dan saat ini pun juga BMRI masih kelihatan masih ketahan di antara area resistennya, jadi memang baik untuk diperhatikan sampai di hold juga masih cukup menarik juga BMRI kayak gitu. Untuk konfirmasinya sebenarnya apakah BMRI ini masih bisa lanjut di fase bullish-nya atau enggak, sebenarnya memang dia nggak akan begitu jauh meninggalkan area support-nya di kisaran 7.500. Kalaupun memang dia meninggalkan pun mungkin ada di kisaran 7.350. Mendekati area dynamic support EMA 24 maksud saya. Jadi kalau ada penembusan di bawah EMA 24-nya lagi atau di kisaran 7.250 sampai 7.100 itu udah fix dia masuk lagi ke fase sideways ataupun pengakhiran dari fase atau signal bullish yang sebelumnya dibentuk seperti itu. Bagaimana dengan Java? Java kita bisa lihat dulu. Teknikalnya, Java sayangnya dia masuk lagi ke bawah EMA 90 dan di bawah EMA 13 serta 24. Ini sepertinya akan lagi masuk ke fase bearish dan uji area support kisaran 1545. Ini kita khawatirkan seperti itu. Dua signal penembusan area EMA 90 dan area penembusan area EMA 13 dan 24. Ini confirm, fix, Java mau lanjut bearish, mau koreksi sampai 1545. Potensinya ya, kita masih bisa lihat potensinya seperti itu. Lanjut untuk MNCN ya, sama Friend. Coba kita lihat di sini MNCN dan juga Friend. Kalau MNCN dia kelihatan mau uji atau mendekati area resisten terdekat di kisaran 890-an ya. Uji area resisten dia 890, tepat juga mendekati area EMA 90 hari. Jadi baiknya dimanfaatkan dulu aja adanya pencapaian area tersebut untuk dilepas kalau yang sudah punya. Kalau yang belum punya tentu kita tidak sarankan untuk masuk. MNCN secara keseluruhan dia masih bergerak di dalam fase bearish-nya, sehingga untuk hold yang lebih panjang lagi kita tidak sarankan. Dan nanti kita bisa manfaatkan lagi kalaupun ada momen yang bisa kita spekulatif buy lagi untuk memanfaatkan adanya satu penahanan area EMA 13 dan 24 tadi. Seperti itu. Tadi lanjut ada Friend ya, yang belum kita sempat bahas. Ada Friend, Smart Friend Telkom Tbk, sepertinya ini juga cukup beresiko juga kalau Friend kelihatan di sini ada area klasik resisten di kisaran 83. Dia tembus sedikit, dia uji area EMA 24, kalau saya gunakan EMA 24 kembali. Kalau ada dua penembusan area resisten ini, dan secara historikal kelihatannya Friend juga masih nggak begitu jauh bisa meninggalkan EMA 24, saran saya sih baiknya langsung cepat dilepas dulu aja ya, tunggu momen sell on strength ya, momen penguatan untuk menjual kepemilikan dari Friend, karena takutnya ini Friend sebenarnya resikonya memang sangat tinggi. Secara jangka panjang dia masuk ke fase bearish, masih confirm, masih ada signal yang berlanjut untuk fase bearish-nya, dan dari minor trend, kelihatan di sini ada penahanan area EMA 24, dan kalaupun ada pencapaian atau penembusan area EMA 24-nya, dia nggak akan begitu jauh meninggalkan area tersebut. Jadi takutnya
Ini akan mengulangi lagi fase yang sama seperti historical price yang sudah dibentuk sebelumnya. Kita khawatirkan seperti itu. Selamat pagi, bagaimana technical analysis untuk SIDO dan ADRO? Tadi kayaknya SIDO sama ADRO belum kita bahas ya. SIDO kayaknya belum kita bahas. Kalau untuk SIDO, dia sebenarnya cukup menarik. Dia ada penahanan area EMA 24 di sini. Cukup baik dengan stokastik yang bergerak masih di area oversold, mendekati area oversold. Ini secara keseluruhan bisa kita katakan baik, seperti itu. Dia juga ada satu penahanan di area psikologis di area 935-an. Jadi, SIDO masih bisa kita manfaatkan untuk spekulatif buy juga, tapi saran saya sih mendingan tunggu dulu nanti koreksi, mendekati area EMA 24-nya kembali, untuk mendapatkan posisi yang lebih baik lagi. Kayak gitu. Secara keseluruhan, SIDO masih potensi untuk melanjutkan fase bullish. Lanjut Adaro ya, penguatan harga batubara 4% hari ini ternyata nggak begitu direspon baik oleh harga emiten-emiten sektor pertambangan batubaranya. Kalau untuk Adro, kelihatan dia masih mau koreksi sebenarnya, tapi dia koreksinya udah mulai ketahan. Dia masih ada punya area support di kisaran 2170 ya, sampai 2160 ya. Ini bisa kita gunakan sebagai area support dia. Yang mana area support ini masih cukup kuat sebenarnya kalau dilihat dari Adaro ini. Kayak gitu. Kita bisa spekulatif buy lagi nanti kalau udah sampai 2160. Kita bisa manfaatkan untuk spekulatif buy lagi, tapi dari swing jangka menengah ya, kita bisa katakan jangka menengah, dia memang punya area support di kisaran klasiknya di kisaran 1980, kalau dari Fibonacci retracement dia di 2020. Kalau memang sabar Bapak dan Ibu, saya lebih coba sarankan tunggu dulu nanti sampai dia di 1980. Itu udah paling jauhnya lagi ya. Itu udah asumsi paling jauhnya lagi, 1980. Kayak gitu. Overall memang Adaro masih baik seperti itu. Trennya masih sangat baik. Cuma memang itu area pengujian sampai penentuannya, apakah Adaro masih bergerak di fase bullish atau enggak, itu ada di kisaran 1980. Saya mungkin berasumsi di situ. Itu adalah area yang tepat sekali untuk menjadikan hal itu sebagai area penentuan. Oke, mungkin Indi juga tadi sudah kita bahas ya, beberapa pertanyaan yang sama, semoga juga menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Kalau untuk Astra Internasional, di sini ada pertanyaan Astra Internasional, kita bisa lihat dia sedang uji area EMA 90, Dynamic Resistance. Tapi kalau historical, kayaknya sih dia bearish ya. Astra Internasional historicalnya bearish. Di sini ada kelihatan. Bapak dan Ibu pasti juga langsung menyadarinya. Di sini ada swing high dan swing low yang membentuk satu fase ataupun trend bearish. Kayak gitu. Takutnya EMA 90 setelah dia ada penembusan di bawah area EMA 90, hal itu akan menjadi dynamic resisten kuat kayak gitu. Takutnya Astra International setelah adanya pencapaian di hari ini, besokannya dia koreksi lagi karena memang dari tren ya kita masih bisa katakan tren Astra International masih dalam fase bearish kayak gitu. Resikonya masih besar. Belum ada signal breakout dia punya area resisten, dan belum ada signal ataupun chart pattern yang lebih confirm lagi, jadi kita bisa asumsikan Astra Internasional memiliki tingkat risiko yang masih cenderung tinggi. Kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada ISAT juga ya. Di sini ada ISAT, Indosat. Bagaimana pergerakan ISAT? ISAT juga masih dalam fase bearish, takutnya dia mau lanjut lagi, support dia yang saat ini sedang dia mau coba capai, ada di kisaran 5475, dan ini potensi sekali kami rasa untuk dicapai. Area penahanan di area EMA 24 ini sebenarnya menandakan hal yang sama, hal yang
memperkuat adanya pencapaian area support klasik 5475. Seperti itu. Jadi kurang baik ya. Saran saya coba bisa dijauhkan dulu aja. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir dari sisi Q&A di pagi hari ini. Semoga menjawab dan membantu keputusan trading Bapak dan Ibu semuanya. Akhir kata, terima kasih apabila pertanyaan-pertanyaan, dan mohon maaf sebelumnya apabila pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu ada sebagian yang tidak kita jawab karena memang sama, dan juga ada pertanyaan yang belum sempat kita bahas di sesi hari ini. Semoga di sesi selanjutnya Bapak dan Ibu bisa join juga Philip Morning Market Call yang akan selalu hadir tiap pagi pukul 8.30 sampai 9.30. Akhir kata, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Semoga Bapak dan Ibu masih dalam keadaan sehat dan sehat selalu. Stay safe dan juga stay healthy, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Salam cuan.